Halo Sobat Corong ID, ada kabar terbaru dari perkembangan agresi China di kawasan, digadang-gadang Amerika Serikat selaku negara superpower dunia akan merapatkan dirinya pada Asia Tenggara. Nah bagaimana beritanya? Langsung saja kita bahas ya sob. Sahabat sekalian, pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mencari cara untuk bersekutu dengan beberapa negara Asia, guna untuk menahan ambisi negara adidaya saingannya China. Pernyataan tersebut dikatakan oleh para analis, setelah kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke wilayah tersebut. Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021, Menteri Pertahanan Lloyd Austin bertemu dengan sekutu-sekutu AS di Singapura, selaku pejabat tinggi pemerintahan Biden pertama yang mengunjungi Asia Tenggara. Di sana Austin menyampaikan visi AS tentang pencegahan terintegrasi bagi kawasan itu, sebuah rencana untuk meningkatkan kemampuan militer negara-negara sekutu, dan AS termasuk bekerja sama untuk mencegah langkah yang dipandang banyak kalangan sebagai perilaku intimidasi China. Dalam pidatonya Austin mengatakan bahwa pencegahan terpadu juga berarti bekerja dengan sejumlah mitra, untuk mencegah pemaksaan dan agresi dalam spektrum konflik secara keseluruhan yang juga disebut zona abu-abu, ketika hak dan mata pencaharian masyarakat di Asia Tenggara berada di bawah tekanan. Selain itu, dia juga menyatakan klaim Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan telah melanggar kedaulatan, dan hak-hak dasar negara-negara Asia Tenggara yang diakui dalam hukum internasional. Kapal-kapal China dituduh mengganggu nelayan dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan para pengembang minyak dan gas, di lepas pantai Malaysia dan Vietnam. Dengan begitu, sama saja jika China telah menghambat pengembangan energi mereka kan. Di sisi lain, meskipun ada klaim teritorial dari negara-negara lain, China telah membangun pulau-pulau buatan ratusan hektar di laut yang kaya sumber daya itu untuk memperkuat klaim atas wilayah tersebut. Nah sobat sekalian, dengan adanya kehadiran Amerika Serikat yang tiba-tiba datang bak superhero sebenarnya juga menimbulkan pro dan kontra. Di mana sekutu-sekutu di Asia Tenggara merasa gembira dengan kehadiran Amerika Serikat yang dinilai akan membantu mereka. Namun sebagian lainnya malah khawatir bila dua kekuatan besar itu dapat menimbulkan masalah lebih banyak ketika Washington dan Beijing saling berhadapan. Banyak dari mereka yang merasa cemas, takut ataupun bimbang akibat ketegangan tingkat tinggi antara AS dan China. Now between China and the US over so many issues, from Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea, that they're going to get caught. And so what they don't want is to be forced to choose. Walaupun sebenarnya pihak AS telah menjelaskan jika pemerintahan Biden tidak meminta sekutu-sekutu regional AS untuk memilih antara Washington ataupun Beijing. Bahkan, Menteri Pertahanan AS tersebut mengulurkan upaya yang dinilai sebagai langkah damai ke China, termasuk bekerja sama di berbagai bidang seperti perubahan iklim. Pernyataan yang membuat para pakar angkat suara, dan memperingatkan bahwa mengupayakan sebuah hubungan yang stabil merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketegangan, yang mendekati titik tertinggi sepanjang masa, pada berbagai masalah mulai dari Taiwan hingga Laut China Selatan. Wah, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian terkait video singkat hari ini? So, kalian lebih milih yang mana, Amerika Serikat atau China? Admin tunggu jawaban kalian di bawah. Oke sekian dulu dari kami, terima kasih.